Pembukaan catur mematikan. Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya punya pembukaan putih yang sangat agresif, sangat spesial, super brutal. Kita akan membahas Bishop Opening, karena bila berbicara tentang Bishop Opening, maka tidak akan ada habisnya. Pembukaan dengan 1000 serangan. Dan di sini gerakan hitam yang sangat populer adalah kuda menyerang pion, mainkan kuda C3, terslap gajah C5, mirip Giocco piano dalam Italian game. Dan untuk posisi seperti ini, ada dua tipe pemain. Tipe Garry Kasparov, slow dan kemudian menggigit dengan lanjut pion D3, kemudian F4. Atau tipe Mikhail Tal, langsung mendorong pion F4. Dan kita kembali kepada Bishop Opening, Vienna Gambit. Seperti formasi King's Gambit yang sedikit terlambat. Dan bila hitam di sini menjaga pionnya, kita lanjutkan kuda F3, pion D3, enjoy the game. Tapi dalam banyak kasus permainan, hitam biasanya akan lanjut memukul pion. Tentu gratis. Untuk posisi seperti ini, ada dua pilihan untuk kalian. Bisa mendorong pion D, mengusir gajah, atau kita dorong pion E, mengusir kuda. Nah jelas, kuda tidak punya petak untuk melangkah. Kuda harus kembali pulang ke G8. Atau bila hitam memainkan sebuah triknya, misal mempin pion, teman-teman lenyapkan pin tersebut menteri E2. Kemudian nyata pion memukul kuda, jadi jelas kuda ini harus pergi. Dan setelah kuda kembali, apa gerakanmu di sini? Teman-teman jangan mendorong pion lanjut D4. Kenapa? Karena jelas menteri kita tidak lagi di D1, jadi gajah akan memukul pion. Jadi kita lompatkan kuda F3, kuda mengontrol H4, jadi menteri tidak akan ada serangan ke H4. Juga kuda kita dipersiapkan mendorong pion ke D4. Dan hitam di sini tidak dapat melakukan sesuatu. Kuda tidak dapat kembali melompat F6, juga gajah terangnya tidak dapat kemana-mana, karena jelas ada pion E5 yang sangat mengganggu. Jadi setelah pion D6 mengenyahkan pion pusat kita, juga gajah siap aktif, bisa memimpin kuda ke D4, dan setelah pion ini hilang, kuda dapat kembali melompat F6. Awas teman-teman, jangan lanjut memukul pion, karena jelas menteri memukul menteri. Dan serangan kita di sini buyar berantakan. Jadi di sini saya punya dua opsi untuk kalian, opsi yang sangat keren. Opsi pertama, opsi standar kuda menyerang menteri. Juga menteri di sini harus menjaga pion C7. Jadi menteri akan ke D8 atau ke D7, kemanapun itu. Tetap gerakanmu adalah memukul pion, sekak, dan kemudian mendapatkan benteng. Jadi setelah raja bergeser, kalian sikat benteng. Atau bila menteri memukul kuda, you win. Diskap sekap, jelas pion lanjut memukul menteri, dan menteri tidak boleh lanjut E7 kita cover dengan pion. Kalian menang. Oke, kita mundur. Tadi kuda kita memukul pion, jelas kita menang. Atau sebelum kuda memukul pion, juga opsi lain yang tidak kalah populer, tidak kalah top, teman-teman bisa dorong pion D4. Gajah jelas dalam ancaman, tidak dapat ke D4 dikontrol oleh kuda. Jadi setelah gajah lanjut B6, baru kita sikat pion, sekap, dan kemanakah raja harus melangkah. Menteri tidak boleh menutup, karena ancaman kuda memukul pion, sekak, juga gajah siap memukul menteri. Oke, jadi raja di sini hanya boleh ke D8 atau F8. Bila D8, teman-teman silakan serang menteri. Menteri tidak boleh memukul pion beracun, karena kuda kali pion, sekak, seter, sebom, hancur. Oke, kita mundur. Atau di sini gerakan yang dianggap terbaik adalah menteri E8. Karena apapun upaya hitam, kalian tetap menang. Apa gerakanmu? Oke, kita korbankan kuda. Boom! Sekak menyerang benteng, jadi setelah menteri memukul kuda, terserah Anda. Gajah menyerang menteri, kuda menyerang benteng, dan menteri tidak boleh kembali ke D8, karena jelas pion kali pion, sekak, kemudian menteri memukul menteri, gratis. Atau bila menteri misal lanjut F6, tetap gerakanmu pion kali pion. Raja hampir selesai kecuali memukul pion, maka benteng gratis, tapi kita punya daging yang lebih segar. Kuda D5, sekak, seter, you win. Oke, kita kembali. Tadi raja D8, bagaimana bila raja ke 8? Tetap gerakanmu, tolong diingat, kuda E5. Lihat bagaimana superiornya ketiga minor piece kita. Kuda menyerang menteri, jadi setelah menteri mangan pion, apa gerakanmu? Tetap sama, kuda mangan pion, seter, juga menyerang benteng, jadi setelah raja kali kuda. Bila kalian lapar, tahan sedikit, jangan terburu-buru memukul gajah, walaupun sekak, kemudian kuda memukul benteng, kalian menang.
tapi kita mainkan gerakan slow seperti Garry Kasparov. Menyerang menteri dan menteri jelas harus pergi. Dan di sini komputer menyarankan menteri lanjut E6. Mengajak pertukaran menteri, jelas kalian menang. Kenapa kalian menang? Karena kuda memukul gajah, menyerang benteng, juga menteri tidak boleh memukul menteri, karena gajah memimpin menteri terhadap raja. Oke, kita kembali. Atau bila di sini hitam tidak menuruti saran dari Pak RT, menteri tidak ke 6, dan kemanapun gerakan menteri mau lanjut ke 6 atau misal kembali pulang ke rumah, tetap gerakanmu kuda kali pion. Discover skat juga kuda, menyerang benteng, atau selain kuda makan pion, kalian juga bisa memukul gajah. Terserah, tapi di sini Bangko masih punya rasa kasihan. Oke, dasar raja misal kembali, teman-teman silakan serang raja. Di sini raja tidak dapat kemana-mana, dan menteri tidak boleh memukul gajah. Racun, karena menteri E8 skakmat. Oke, jadi kuda jelas harus menutup. Silakan lanjutkan. Aduh, aneh orang tega setelah gajah menutup. Pro, pau. 17 langkah si raja tega. Kotak masalah style. Oke, kita kembali ke posisi ini setelah pion kali pion. Tadi di sini kita mendorong pion E5, tapi gerakan terbaik kita bukan pion E5. Kenapa pion E5 bukan gerakan terbaik? Dan gerakan base-nya adalah pion D4. Oke, teman-teman, bila di sini lawan kalian strong player, di sini respon hitam adalah pion D5. Dan untuk posisi ini, komputer lebih menjagokan hitam. Kita minus 1,9. Oke, jadi bila lawan kalian di sini strong player, kita dorong pion D4. Tentu gajah di sini harus kembali. Dan bagaimana bila lagi-lagi lawan kalian terlalu tangguh dengan lanjut gajah memimpin kuda? Apa yang harus kalian mainkan? Di sini situasinya sedikit rumit. Gajah kita tidak akan ada waktu memukul pion, karena ancaman kuda memukul pion E4, menyerang 2 kali kuda C3. Oke, teman-teman, di sini ingat bila menemui posisi seperti ini, kalian lanjutkan kuda E2. Kemudian lanjut ke rokade pendek dan kita menghantam pion F4. Dan persoalannya bagaimana bila kita merespon dengan kuda kali pion. Jadi ini fungsi utama kuda E2 melindungi kuda C3. Jadi kita santai saja di posisi ini. Kemudian jelas kuda memukul kuda, karena sekarang kuda kita tidak lagi terpin. Jadi setelah kuda misal memukul kuda, tentu kita makan kembali kuda, dan gajah di sini harus pergi. Dan kemanapun gerakan gajah mau A5, D6 atau E7, gerakan kita tetap sama. Oke, kita ambil saja sebuah contoh, misal gajah D6, menjaga pion. Apa gerakan Anda sekalian? Karena gerakan gajah ini, mau A5, mau D6, mau E7, ini gerakan blunder semua. Oke, here we go, bishop, brutal, boom. Menyerang raja, raja jelas akan terekspos. Walaupun memukul gajah, robopo, teman-teman sikat saja pion. Jelas di sini ancaman discover skat juga menteri kita saat aktif bisa ikut berpesta ke H5. Jadi ini situasi yang sangat sulit untuk hitam. Dan apa percobaan hitam yang biasa dimainkan? Hitam biasanya akan lanjut memukul kuda, atau bisa benteng lanjut F8, persiapan raja bersembunyi kabur ke G8. Dan bila gajah kali kuda, santai saja, kita tidak perlu memukul gajah, gajah masih terpin, tidak akan pergi. Jadi kita mainkan serangan aduhai. Dan bila raja misal lanjut bersembunyi, kalian tidak perlu memukul gajah. Untuk saat ini, kita mainkan gerakan licin, gerakan yang sedikit licik, baru kemudian kita sikat gajah. Dan kemanakah raja harus bergerak? Bila E7, menteri E5, skakmat, atau bila raja lanjut E8, maka bel tefol. Jadi, untuk kasus seperti ini, apapun gerakan hitam, skakmat dalam 13 langkah. Bila raja lanjut ke 7, gajah kali gajah, di sini skakmat 12 langkah. Oke, kita kembali. Raja F8, skakmat 6 langkah, gajah kali gajah. Apalagi raja naik, di sini skakmat 2 langkah, benteng kali gajah. Setelah raja E6 atau E7, menteri skakmat E5. Oke, di sini saya punya teka-teki silang untuk kalian. Misal pion didorong, menyerang menteri, kita sikat gajah, raja E7 atau E6, menteri lanjut E5 skakmat, atau raja G7, menteri E5 skakmat 4 langkah, atau menteri menutup, kita sikat dengan benteng skakmat 5 langkah. Dan teka-teki silangnya, silakan temukan skakmat 3 langkah di posisi ini. Hanya 3 langkah.
Oke, kita kembali. Setelah gajah memukul pion, raja kali gajah, kemudian kuda makan pion. Bagaimana bila gajah tidak makan kuda? Jelas ancaman yang sangat serius, ancaman kematian setelah menteri ke-5. Tapi benteng misal lanjut F8. Dan pastinya raja akan bersembunyi ke G8. Di sini hati-hati, hitam sudah unggul satu gajah. Jadi apa gerakan Anda sekalian di posisi ini? Kita mainkan gerakan style kotak masalah kuda E6. Diskap perskak, juga kuda menyerang menteri, juga menyerang benteng, banyak ancaman. Dan gerakan terbaik hitam, raja lanjut G8. Atau bila hitam tidak ingin kehilangan menteri, jelas raja harus bergerak memukul kuda. Bingung loh. Maka silakan kunci posisi raja. Tidak boleh kembali ke file F. Raja jelas harus naik atau lanjut E7. Ini gerakan yang dianggap benar. Oke, terserah kalian. Skakmat seperti apa cara menolong. Bel. Oke, kita kembali setelah pion memukul kuda. Jadi bila hitam di sini menggerakkan gajah, kalian menang cepat. Mau gajah A5 dan 6 E7, tetap gerakanmu gajah memukul pion. You win. Sacrifice bishop. Jadi apa gerakan terbaik untuk hitam? Di sini gerakan yang dianggap terbaik adalah counter strike kepada gajah Anda. Kita selamatkan gajah. Kemudian pion memukul gajah. Dan bila gajah misal lanjut D6, menjaga pion. Juga ini gerakan base-nya. Teman-teman silakan sikat pion. Dan bila gajah kali kuda, kita sikat dengan gajah. Atau bila hitam lebih memilih mengamankan rajanya. Awas, di sini hitam bukan tanpa trik. Bila kalian misal memukul pion, sepertinya gratis, maka pertahanan kita di sini akan tinggal satu. Hanya tersisa pion G2. Jadi setelah raja memukul gajah, menteri memukul kuda. Oke, jadi ini trik yang biasa dimainkan dalam posisi situasi seperti ini. Kalian jangan memukul pion. Tapi kita lanjutkan menteri H5. Dan untuk saat ini gajah tidak akan memukul kuda. Karena bila gajah memukul kuda atau pion lanjut C6 menjaga pion, maka menteri memukul pion H7 EO. Oke. Atau bila hitam misal merespon pion G6, kita naikkan menteri ke H6. Dan hitam harus hati-hati. Sekarang kuda kita harus dimakan. Karena bila hitam tidak hati-hati, misal menggerakkan perwira lain atau bidak lain, kita ambil contoh misal kuda melompat. Dan seperti apa caranya menghentikan menteri skakmat ke G7. Menteri tidak boleh G6, jelas kuda memukul menteri. Atau bila pion makan kuda, jelas menteri makan pion A7. Skakmat good job untuk gajah terang. Oke, jadi di sini jelas gajah harus memukul kuda. Bila lawan kalian tahu, kalian sikat saja gajah. Juga untuk posisi ini, hitam harus sangat hati-hati, jangan salah melangkah. Dan sangat sulit untuk kita menemukan gerakan terbaiknya. Atau kita ambil contoh misal gajah E6 atau kuda melompat C6, gerakan standar pengembangan minor twist. Karena apapun itu, gerakan hitam, tetap gerakanmu adalah gajah G5. Menyerang menteri, dan menteri tidak boleh menyelamatkan diri atau tidak boleh dijaga. Karena bila menteri menyelamatkan diri, misal kita ambil contoh lanjut D7 atau D6 atau kemanapun, maka gajah lanjut F6. Skakmat menteri D7 tidak dapat dihentikan. Oke, kita mundur. Atau bila pion didorong, juga ini saran dari komputer. Apa gerakan Anda di posisi ini? Lihat, kawan-kawan gajah terang D3, ini gajah sakti. Kita mainkan. Pion F tidak boleh memukul gajah, menteri kali pion skakmat. Atau bila pion H yang memukul gajah, jelas kita sikat pion, raja bergerak, lanjutkan sekak seter, jadi terpaksa benteng harus memukul gajah. Teman-teman sikat banteng. Di sini ancaman skakmat 3 langkah. Bila hitam kurang hati-hati. Oke, kita ambil contoh. Misal pion A6, maka menteri lanjut H6, raja G8, menteri G5 setelah raja kembali, maka benteng H6 skakmat. Oke, bila hitam tidak tahu. Sekalipun dengan gerakan terbaiknya menteri E7, di sini skakmat 8 langkah, sama gerakan kita menteri H6 atau menteri H5. Gerakan terbaik raja adalah G8 atau G7. Sama saja jawaban kita benteng skak. Dan setelah raja lanjut F7, maka saatnya benteng menteri ikut berpesta. Lanjut skak. Dan tetap legal untuk raja hanyalah E8. Silakan lanjutkan diskap per skak. Dan raja kaku, menteri harus menutup. Bro,
Pow. Oke, kita kembali. Setelah gajah memukul pion, tadi pion memukul gajah. Ini situasi yang sangat rumit, skakmat tidak dapat dihindari setelah menteri memukul pion. Atau bagaimana bila hitam merespon dengan gerakan terbaiknya menteri E7 menghentikan ancaman skakmat menteri memukul H7. Kita sikat saja pion. Dan apa yang harus dimainkan oleh hitam? Gerakan terbaiknya benteng kali benteng F6. Karena bila pion kali gajah, di sini skak seter kalian menang. Menteri tidak boleh menutup, maka menteri kali menteri skakmat. Jadi setelah raja lanjut F7, gajah mendapatkan menteri. Juga benteng siap lanjut F1, menteri bisa G7, dan juga skakmat dalam 6 langkah. Oke, jadi best move-nya adalah benteng kali benteng. Kita sikat kembali benteng, tentu menyerang menteri, dan menteri jelas harus pergi. Atau bila menteri memukul gajah, juga ini gerakan yang dianggap terbaik. Teman-teman, sikat pion, sekak juga seter, raja harus menjaga menteri. Kita mainkan gerakan-gerakan licin. Raja memukul gajah, kita mendapatkan menteri. Atau jika raja menjaga menteri, baru kita serang raja. Kuda menutup, tetap kita mendapatkan kuda. Setelah menteri memukul benteng, kita sikat dengan pion. Oke, jadi di sini kalian sudah menang. Karena bila di sini raja bergerak, menteri memukul menteri. Atau bila gajah menutup, tetap di sini kalian menang. Sekak juga seter, jadi setelah menteri memukul benteng, kita sikat menteri. Oke, dan di sini skakmat dalam 7 langkah. Oke, teman-teman, kita kembali ke posisi awal. Setelah pion E4, lanjut E5, kemudian bishop opening. Lanjut dengan Berlin Defend, kita lindungi pion. Bang! Bagaimana bila hitam di sini tidak merespon gajah C5, tapi memainkan gerakan yang sangat agresif dengan gambit style, Blue Nail gambit, kuda kali pion. Apa ide kuda ini? Karena bila kita lanjut memukul kuda, jelas kemudian pion D5. Oke, teman-teman, jadi untuk kasus Blue Nail gambit, kalian di sini bisa lanjutkan menteri H5. Dan kuda tidak akan sempat memukul kuda karena menteri memukul pion skakmat. Oke, jadi gerakan terbaik hitam, kuda melompat D6, melindungi pion, juga menyerang gajah. Oke, kalian sikat saja pion. Dan bila menteri menutup, teman-teman sikat saja menteri, kemudian selamatkan gajah E2. Di sini permainan seimbang. Enjoy the game. Atau bila di sini gajah yang menutup, tentu kalian menang di posisi ini. Menyerang benteng, jadi setelah gajah misal lanjut menyerang menteri, kita lindungi gajah. Jadi setelah kuda memukul gajah, di sini kita unggul 1 pion. Juga lihat sisi raja dari hitam berantakan. Oke, jadi terserah kalian di posisi ini. Jadi perlu kalian ingat, bila hitam di sini merespon dengan gambit style, kalian jangan memukul kuda, tapi lanjutkan menteri H5. Dan setelah kuda melompat lanjut D6, teman-teman lanjutkan memukul pion E5. Oke, enjoy the game. Karena bila hitam di sini tidak melompatkan kuda ke D6, jelas bila kuda kali kuda, maka menteri memukul pion skakmat. Atau bila pion lanjut G6, di sini kalian menang. Sekak juga menyerang benteng, jadi setelah gajah menutup, maka menteri memukul benteng. Atau bila menteri yang menutup, kalian jangan memukul benteng, karena jelas ancaman di scupper di kemudian hari, jadi kita sikat saja kuda. Oke, dan terserah kalian. Di posisi ini, kita unggul 1 kuda. Pion tidak mungkin menggarpu kuda dan gajah, karena tidak ada dukungan, kalian sikat saja dengan gajah. Atau bila pion ke C6, jadi ini sangat ketahuan persiapan pion ke D5. Kalian bisa selamatkan gajah, atau kita mainkan style dari kotak masalah, brutal style. Karena bila benar pion lanjut D5, kalian lanjutkan gajah D2. Pion tidak akan sempat memukul kuda atau gajah, karena gajah memukul benteng. Atau bila benteng kabur, teman-teman silakan lanjutkan di posisi ini. Baiklah, sobat kotak masalah, demikianlah pembukaan agresif Bishop Opening berkolaborasi dengan Vienna Gambit, Kings Gambit dengan serangan-serangan aduhai-hai manis sekali. Harapan saya semoga kalian menyukainya dan semoga bermanfaat. Bila suka atau senang dengan video-video yang seperti ini, yang belum subscribe, monggo silakan subscribe, like dan nyalakan loncengnya agar update terus video terbaru dari kotak masalah. Salam bahagia, sukses selalu, terakhir jaga diri. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi.